Perkenalkan, nama saya Agnes Kasri Yeremia Putunis, NIM 200302060, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu mereview buku ke-13. Masalah dengan kutipan. Sayangnya masalah yang terkait dengan penggunaan kutipan sebagai indeks sejauh mana publikasi merupakan kontribusi yang berharga bagi disiplin ilmu terlalu terkenal. Misalnya ada banyak alasan berbeda untuk mengutip, hanya satu di antaranya yang merupakan penghargaan. Selain itu, kutipan mungkin hanya merupakan pengakuan bahwa artikel atau buku tertentu ada atau hanya ditawarkan sebagai bukti bahwa seseorang telah membaca artikel tersebut. Sosiolog makan saling makan. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Kekeliruan kata terbaru. Mitos evolusi sosiologi adalah asumsi bahwa penelitian sosiologis selalu meningkat, dan oleh karena itu penelitian masa lalu secara metodologis dan teoritis kurang canggih daripada penelitian yang lebih baru. Sociological Groundhog Day. Sosiologi terjebak dalam semacam Groundhog Day abadi karena apa yang tampak seperti kemajuan sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar dilupakan. Hal ini terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah disiplin ilmu spesialis yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ingatan bersama kolektif, yaitu materi yang diketahui oleh hampir semua sosiolog. Peningkatan pesat dalam buku dan jurnal telah mempercepat balkanisasi atau dekomposisi disiplin ilmu ini dengan perluasan perbatasan dengan mengorbankan inti yang membuatnya semakin tidak koheren. Segalanya berantakan, pusat tidak dapat menahan. Fakta bahwa ingatan sosiologis biasanya sangat pendek telah disebutkan, dan seperti yang disarankan merupakan salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam hari gondok yang abadi. Tetapi ada di samping itu fitur lain dari memori sosiologi yang relevan dalam konteks ini, dan itu adalah kelangkaan relatif dari memori kolektif dalam disiplin, yaitu kepemilikan bersama orang mayoritas sosiolog dari yang serupa. Peran sosiologi sebagai importir atau eksportir disiplin. Sementara perbatasan digunakan di sini untuk menyarankan tempat di mana sosiolog sibuk mengumpulkan data dalam subbidang studi khusus daripada menyelidiki pertanyaan teoritis sentral yang akan ditemukan pada inti disiplin. Ada pengertian lain di mana batas disiplin itu relevan dengan kemungkinan perkembangannya. Ini tentu saja adalah tingkat terdepannya dengan disiplin ilmu lain, dan karena pertanyaan tentang pentingnya peranannya sebagai importir atau eksportif, dan apakah khususnya perdagangan semacam itu menguntungkan atau merusak disiplin tersebut. Slash and burn sosiologi. Telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat dideskripsikan sebagai ilmu, maka tidak realistis mengharapkannya untuk maju. Sementara ada orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial. Namun ada juga yang percaya bahwa itu sudah berkembang, tapi kemajuan membutuhkan kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dari disiplin ilmu, bukan di perbatasan di mana data baru dikumpulkan. Sayangnya terlalu banyak sosiolog yang bertindak seperti tebang dan bakar hortikultura, terus-menerus memanen temuan dari baru, tetapi jarang melakukan pekerjaan mengkonsolidasikan data ini sehingga mereka membentuk tambahan pada intinya. Ada sosiolog lain yang tampaknya mengungkapkan keyakinan yang lebih berkualitas akan kemajuan, yang mengatakan bahwa beberapa kemajuan telah dibuat bukan jika itu merata dan tidak selalu kumulatif.
The Hollow Frontier. Dalam argumennya, ia mendukung klaim bahwa kemajuan memang telah terjadi di subbidang penelitian tentang stratifikasi sosial. John Goddard menyerang para sosiolog yang percaya bahwa salah untuk membayangkan bahwa disiplin dapat kemajuan. Ini dia sebut yang tidak mungkin dan membaginya menjadi orang-orang postmodernis yang percaya bahwa adalah kesalahan untuk membayangkan bahwa segala bentuk kemajuan disiplin adalah mungkin, dan para ogis sosial yang percaya bahwa kemajuan terjadi dalam ilmu pengetahuan alam, tetapi karena sifat khusus dari materi pelajarannya tidak dapat terjadi dalam sosiologi. Salah satu ciri menarik dari tesis Cole adalah sejauh mana ia menggemakan argumen yang dikemukakan oleh George C. Homas pada tahun 1967, dan di mana istilah perbatasan juga menjadi pusat, meskipun kali ini diawali dengan kata hampa. Homas sementara menunjukkan bahwa sosiologi memiliki beberapa karakteristik yang sama dari sistem tebang bakar hortikultura, mencatat bahwa hal ini mengarah pada penciptaan apa yang oleh para ahli geografi sosial disebut perbatasan kosong. Dengan kata lain, seperti Cole, hanya hampir 3 dekade sebelumnya, Homas mengeluhkan fakta bahwa sosiologi hanya membuat sedikit kemajuan karena hampir tidak ada sejumlah besar pengetahuan baru yang dihasilkan setiap tahun dan benar-benar masuk ke dalam inti. Ini berarti, seperti yang diungkapkan, bahwa penemuan ini sebenarnya tidak begitu penting, hanya merupakan tidak lebih dari keanehan. Apa yang ditambahkan Cole ke dalam analisis yang agak menyedihkan ini adalah saran mengapa hal ini mungkin terjadi. Sebagian dari ini adalah argumen yang tidak terlalu meyakinkan tentang sifat fenomena sosial yang dapat berubah, tetapi saran yang lebih persuasif adalah bahwa ini terutama dihasilkan dari fakta bahwa mayoritas sosiolog sebenarnya memiliki sedikit minat untuk menambahkan inti. Dia menulis alih-alih para sosiolog memilih masalah penelitian mereka untuk mengatasi masalah teoritis yang mendesak. Talcott Parsons telah menggunakan masalah ini pada tahun 1954 sambil mengamati bahwa telah ada cukup banyak penelitian empiris asli dalam disiplin ilmu. Ia mencatat bahwa hal yang paling mengecewakan tentang hal itu adalah sejauh mana hasil pekerjaan ini gagal menjadi kumulatif. Dia kemudian melanjutkan dengan mengamati bahwa mungkin faktor yang paling penting bertanggung jawab untuk ini adalah tepatnya kurangnya memadai pekerja tradisi teoritis yang dibesarkan ke dalam tulang dari penelitian empiris itu sendiri, sehingga secara naluriah masalah yang mereka kerjakan, hipotesis yang mereka bingkai dan uji demikian rupa hingga hasilnya positif atau negatif akan memiliki signifikasi untuk badan yang cukup umum dan terintegrasi. Kematian beasiswa. Jika disiplin sosiologi ingin maju, maka diperlukan sarjana, jika tidak lebih dari peneliti. Sementara penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data. Beasiswa melibatkan pencarian hubungan antara badan-badan data dan terutama berusaha membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian. Dalam mencari penjelasan, beasiswa tidak hanya terancam oleh penekanan saat ini pada penelitian, tetapi juga oleh peningkatan terkait dalam spesialisasi, karena beasiswa memerlukan penautan dari badan data yang tampaknya tidak terkait, baik dalam cabang sosiologi yang berbeda dan antara sosiologi dan disiplin terkait. Oleh karena itu, para sarjana adalah generalis sosiologis yang untuknya kata sifat atau frasa kata sifat yang memenuhi syarat dari agama, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya tidak dapat diterapkan. Salah satu alasan mengapa sosiologi gagal berkembang adalah karena kebanyakan sosiolog gagal
untuk membingkai penelitian mereka sedemikian rupa sehingga hasil yang diperoleh memiliki signifikansi teoritis untuk intinya. Yang lain seperti yang disarankan oleh kutipan Homans yang diberikan di atas adalah bahwa sangat sedikit temuan yang dihasilkan oleh pekerjaan yang dilakukan di perbatasan yang berhasil mencapai intinya. Demikian dari hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.